Cek cek becek. Halo Rebaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Gimana? Masih suka mandi pakai sabun? Ya, pada film kali ini sesuai dengan requestan salah satu penonton setia ID Movie yang konon katanya mungkin telah merindukan Mimin membawakan cerita alur film kerajaan. Jadi khusus spesial kali ini Mr. Bugs akan merangkum alur film kerajaan berjudul An Empress and the Warriors. Oke, tanpa berlama-lama kencangkan sabuk pengaman kalian, jaga jarak aman dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang jenderal perang bernama Muyong Suehu. Karena namanya sulit kita sebut, kita panggil saja dia Icas, yang tengah berada di tengah aula pedang kerajaan Yan, di mana pedang-pedang itu merupakan milik prajurit terbaik yang telah gugur. Tak lama kemudian terlihat datanglah seorang wanita cantik yang menemui Icas di sana. Dia bernama Yan Feier, sebut saja Feier. Feier sendiri merupakan anak satu-satunya dari Raja Yan. Maksud Feier menemui Icas di sini yaitu untuk berpesan kepadanya agar dia menjaga ayahnya dalam peperangan yang akan berlangsung esok hari. Mendengar itu, Icas pun memintanya untuk tidak usah khawatir karena ayahnya adalah seorang pejantan tangguh, bahkan dijuluki sebagai dewa perang. Dan keesokan harinya, perang pun terjadi antara kerajaan Yan melawan kerajaan Zhou. Di tengah peperangan itu, Raja Yan terkena anak panah dari Zhou yang mengakibatkan dirinya terluka cukup parah dan mengharuskannya untuk segera kembali ke tendanya. Dalam keadaan terluka, Raja Yan memberikan perintah sekaligus kepercayaan pada Icas agar memimpin semua pasukan untuk melakukan serangan balik pada pasukan Zhou. Atas perintah dari Raja Yan, salah satu keponakannya yang bernama Huba mendengar itu ia merasa iri hati dan tak berterima. Saat semua telah pergi, Raja Yan kemudian mengingatkan kepada si Icas bahwa musuh yang paling berbahaya bukanlah lawan mereka yang dihadapi terang-terangan, namun melainkan musuh dalam selimutlah karena kedatangannya sangat tak terlihat. Setelah itu terlihat Feier datang menemui ayahnya yang tengah terluka. Di sini Raja Yan berpesan kepada anaknya untuk menyerahkan pedang burung swallow kepada Icas jika dia telah kembali dari medan tempur. Yang dengan itu sudah bisa dipastikan bahwa Raja Yan menyerahkan tahtanya kepada Icas karena telah memilih menyerahkan pedang burung swallow itu kepadanya. Sementara itu di medan pertempuran terlihat Icas bersama para prajuritnya berhasil memukul mundur Raja Zhou beserta pasukannya dan memenangkan peperangan di hari itu. Sementara terlihat Raja Yan yang sedang sendiri di dalam tenda ditemui oleh keponakannya yakni Huba. Di sini Huba mengungkapkan rasa kecewaannya karena Raja Yan lebih memilih Icas daripada dirinya untuk menggantikan Raja Yan di medan peperangan. Padahal Icas ini hanyalah seorang anak yatim piatu dan bukan siapa-siapa dari Raja Yan. Raja Yan kemudian menjelaskan padanya bahwa ia merasa Icas mampu menjaga perdamaian di kerajaan Yan, tidak seperti dengan Huba yang lebih mementingkan ambisinya daripada perdamaian. Mendengar itu, hal tak terduga pun dilakukan oleh Huba, yakni membunuh pamannya sendiri. Tak lama kemudian terlihat Feier yang baru kembali dari mengambil obat untuk ayahnya pun sangat terkejut ketika mendapati ayahnya yang sudah dalam keadaan meninggal. Maka di hari itu juga kerajaan Yan pulang dengan kemenangan namun dalam keadaan berduka. Setelah itu terlihat Feier meletakkan pedang ayahnya di aula pedang kerajaan sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Raja Yan. Kemudian menteri kerajaan yang bernama Teng Bocang mengumumkan bahwa Raja Yan sebelumnya telah berpesan untuk menyerahkan tahta kerajaan pada orang kepercayaannya. Dan yang tak disangka oleh semua orang di sana bahwa ternyata orang tersebut adalah Icas. Mendengar itu terlihat seorang yang bernama Erbau, bawahan dari Huba, tampak menolak dengan tegas hal itu dan bahkan juga menghina Icas dengan berkata kalau ia hanyalah anak yatim piatu haram yang tidak pantas untuk menjadi penerus Raja Yan.
Di tengah gejolak yang terjadi, Icas pun berinisiatif mengatakan bahwa Raja Yan telah berpesan kepadanya untuk mengangkat anaknya yakni Fei sebagai penggantinya. Dan hal itu dilakukan Icas karena dia tahu kalau hanya Fei lah yang dapat menyatukan kerajaan Yan. Fei yang mengerti apa maksud dari Icas akhirnya bersedia menerima menjadi pengganti ayahnya. Dan Fei juga berjanji akan menjalani pelatihan militer dengan sangat keras. Namun sebelum dia melakukan pelatihan, Fei meminta Teng Bocang untuk menggantikan posisinya sementara selama ia menjalani pelatihannya, dan meminta untuk tidak segan-segan dalam mengeksekusi orang-orang yang tidak patuh dan mencoba untuk melakukan pemberontakan. Hari demi hari pun Fei lalui dengan menjalani pelatihan militer yang sangat keras dan dilatih langsung oleh Icas. Setelah beberapa hari berlalu, terlihat Icas yang tengah merenung sedang mengingat masa kecilnya yang diasuh oleh Raja Yan. Dan ternyata sejak kecil ia telah ikut dalam medan perang. Di sini Icas juga mengingat sewaktu kecil ia diberi sebuah batu oleh Fei yang masih dia simpan sampai saat ini. Di tempat lain, terlihat Wuba dengan ambisinya yang ingin menjadi raja tengah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Fei. Hingga keesokan harinya, Fei yang tengah memandikan kuda di sungai tiba-tiba diserang oleh pembunuh bayaran Wuba. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak, Fei pun berusaha menyelamatkan diri dengan segera berkuda di hutan. Di tengah aksi kejar-kejaran mereka, tak sengaja seorang pria melihatnya dari kejauhan dan segera menolong Fei. Sementara Fei tampak terkena serangan anak sumpit beracun yang membuat ia tak sadarkan diri. Namun syukur alhamdulillah si pria dapat dengan mudah mengalahkan para pembunuh bayaran tersebut. Dalam kondisi tak sadar, Fei kemudian dibawa oleh si pria ke rumahnya. Usut punya usut sob, ternyata si pria ini merupakan seorang tabib. Ia bernama Lancen. Tak membuang waktu, Lancen dengan segera mengobati Fei yang terkena anak beracun. Sementara di istana kerajaan, terlihat Erboy sedang mendesak Menteri Teng Bocang untuk menghukum Icas karena telah dinilai gagal dalam menjaga Fei saat dalam pengawasannya. Akan tetapi, Menteri Teng Bocang tidak ingin mengambil tindakan yang terlalu cepat dan memilih untuk menunggu Icas yang tengah berusaha mencari Fei. Sementara itu, Fei yang baru saja sadar dari pingsannya merasa bingung karena dia tidak pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Saat keluar rumah, ia dikejutkan dengan kedatangan Lancen yang baru saja telah memanen madu. Setelah Lancen menjelaskan semuanya, Fei yang merasa khawatir pada kerajaan yang ditinggalkannya berniat untuk segera pergi. Namun tiba-tiba dia kembali pingsan dan terjatuh. Fei yang telah kembali siuman lalu diberi sebuah obat dan diingatkan bahwa dia butuh istirahat beberapa hari di tempat itu agar kesehatannya bisa kembali pulih. Di malam hari, Fei yang tak mau perbannya diganti pun merasakan gatal pada lukanya. Hingga dengan terpaksa, dia pun menyuruh perbannya diganti oleh Lancen. Keesokan harinya, Icas yang terus mencari Fei akhirnya menemukan salah satu jejak yang diyakini merupakan jejak dari musuh yang mengincar nyawa Fei. Sementara itu, Fei yang baru saja bangun diberikan alat oleh Lancen untuk menggaruk serambi-serambinya. Maksud saya luka di punggungnya. Setelah itu, Fei pun ikut memanen madu langkah yang diternak oleh Lancen sebagai campuran pada obatnya. Akan tetapi, saat mereka memanen madu, Fei tidak sengaja mengguncang sarang lebah itu yang membuat mereka diserang oleh lebah-lebah tersebut.
Akibat dari serangan lebah, wajah mereka berdua akhirnya harus diperban karena sengatan lebah. Di sini, Fei menanyakan tentang keluarga Lanchen. Dan Lanchen pun menceritakan bahwa semua keluarganya telah mati karena keganasan sebuah peperangan. Dan di momen ini juga, Fei mendapatkan sebuah pelajaran dari Lanchen, bahwa peperangan tidak pernah membawa kedamaian, melainkan hanya melahirkan penderitaan. Betul sekali. Keesokan harinya, terlihat Icas menemukan pedang dari pasukan Bulan Baru yang telah dibasmi oleh 10 kerajaan pada 10 tahun yang lalu. Kembali ke Fei, tampak ia tengah membantu Lanchen dalam menjahit sebuah kain untuk dijadikannya balon udara. Diketahui Lanchen ini selain handal dalam ilmu pengobatan, ternyata dia juga cukup ahli dalam menciptakan sesuatu. Contohnya balon udara yang selama ini ia impikan agar dapat membawanya terbang tinggi. Lanchen kemudian membawa Fei menaiki menara buatannya untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Dan semenjak saat itu, rasa cinta di antara kedua sejoli ini akhirnya mulai tumbuh. Di malam hari, Lanchen mempersiapkan obat untuk dibawa pulang oleh Fei karena saat ini dia telah sembuh dan siap untuk pulang. Di tengah malam, mereka berdua terlihat sangat gelisah karena akan segera berpisah. Saking gelisahnya, Fei yang sudah tak mampu menahan gejolak dalam dirinya memilih untuk pergi tidur di samping Lanchen. Keesokan harinya, Fei diantar pulang oleh Lanchen. Saat di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan Icas yang tengah mencarinya. Dan dari sini, Lanchen pun terkejut karena dia baru mengetahui bahwa ternyata si Fei ini adalah seorang putri raja. Di sini, Fei memperkenalkan Lanchen kepada Icas. Dan tak lupa, ia juga meminta maaf kepada Lanchen karena dia tidak memberitahukan sebelumnya kalau dia ini adalah seorang putri raja. Sebelum pergi, Fei berpesan pada Lanchen agar segera menyelesaikan balon udaranya itu. Di tengah perjalanan pulang mereka, tiba-tiba seorang prajurit datang dan melaporkan bahwa kerajaan Zhao kembali menyerang dan kerajaan Yan saat ini sedang dalam kondisi terdesak. Mendengar itu, tanpa pikir panjang, mereka langsung bergegas ke medan peperangan. Setibanya mereka di kamp kerajaan Yan, Menteri Ten Bochang langsung melaporkan bahwa Huba menolak untuk mengerahkan pasukannya kecuali ia menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Dan Menteri Ten Bochang juga menjelaskan bahwa saat ini kekuatan pasukan Zhao berjumlah 10.000 orang, sedangkan mereka hanya memiliki 2.000 prajurit. Mengetahui keterbatasan pasukan mereka, Icas kemudian merencanakan sesuatu untuk menjebak Raja Zhao dan menggunakan Fei sebagai umpannya. Keesokan harinya di medan peperangan, Icas terlihat kembali mengingatkan Fei agar dia memancing Raja Zhao masuk ke dalam jebakan mereka. Dan peperangan pun dimulai. Di tengah peperangan yang terjadi, sesuai dengan rencana awal, Fei kemudian mengumpankan dirinya dikejar oleh Raja Zhao ke dalam hutan, di mana jebakan telah dipersiapkan. Setelah Raja Zhao dan beberapa pasukannya masuk ke dalam hutan kayu, terlihat Icas juga dengan segera ikut menyusulnya ke sana dan meminta pasukannya di sana untuk segera bersiap. Dan akhirnya di momen ini, Fei tampak berduel dengan anak dari Raja Zhao dan berhasil mengalahkannya. Setelah memenangkan duel melawan anak Raja Zhao, dia pun menghalangi Icas yang hendak untuk membunuh Raja Zhao. Di sini, Fei dengan tegas mengatakan bahwa ia bisa saja langsung membunuh Raja Zhao dan anaknya saat itu juga. Tapi itu tidak akan menghentikan peperangan yang terjadi, karena mereka telah berperang selama bertahun-tahun dan hanya mengorbankan ribuan nyawa prajurit yang tidak ada habisnya, hanya demi balas dendam leluhur mereka. Untuk memutus peperangan turun-temurun itu, Fei secara tak terduga memilih untuk tidak menghabisinya. Raja Zhao yang mendengar itu seketika hanya terdiam dan tak bisa berkata-kata. Dan tak diduga, Fei memilih untuk melepaskan Raja Zhao dan anaknya. Setelah Raja Zhao kembali ke pasukannya, ia memilih untuk menarik mundur semua pasukannya dan berjanji tidak akan berperang lagi melawan kerajaan Yan.
Scene berpindah di kerajaan Yan. Terlihat Huba sebagai kepala pemimpin pasukan dicopot jabatannya karena dia telah berani menyalahgunakan peranannya. Begitu juga dengan Arbau dan perwira lainnya yang bersekongkol dengan Huba. Bukannya jerah dengan hukuman yang diberikan padanya, Huba justru malah semakin berambisi dan terlihat kembali menemui pembunuh bayaran yang bertugas membuat beracun. Dan orang itu telah membuatkan racun tanpa obat penawar untuk pemberontakan Huba kali ini. Setelah Huba mengetahui asistensi pembuat racun juga mengetahui formulanya, Huba pun langsung mengetes racunnya dengan membunuh orang itu karena dia telah gagal pada misi sebelumnya. Ia kemudian meminta asistennya itu untuk membuatkannya racun tanpa penawar dalam jumlah yang besar. Sementara itu, VR yang sedang melamun memikirkan Lan-Chen tiba-tiba didatangi oleh Icas yang menceritakan bahwa Lan-Chen sebenarnya adalah pasukan Bulan Baru, di mana pasukan Bulan Baru itu merupakan prajurit paling ditakuti di semua kerajaan karena mereka tidak pernah kalah dalam peperangan. Saking ditakutinya sehingga 10 kerajaan bergabung untuk membunuh dan memusnahkan semua prajurit Bulan Baru, baik itu wanita maupun anak-anak. Namun tak disangka, ternyata masih ada yang selamat, yaitu Lan-Chen. Mendengar itu, VR mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Keesokan harinya pada hari penobatan, secara tak terduga, VR mengumumkan bahwa dirinya akan turun tahta dan kepemimpinan kerajaan Yan akan diserahkan kepada Icas dan Menteri Teng Bocang. VR juga mengatakan bahwa dia tidak akan ikut mengurus kerajaan lagi. Saat VR akan meninggalkan istana, dia dihentikan oleh Icas yang berusaha untuk membujuknya agar tetap tinggal. Namun sayang, VR tetap kekeh akan pergi dan ia mengatakan bahwa ayahnya lah yang telah memilih Icas sebagai penggantinya. Tak lupa ia juga mengatakan jikalau kerajaan membutuhkannya, maka dia akan datang untuk membantu walaupun harus mati demi kerajaan Yan. Dari tatapan Icas terlihat jelas bahwa ia juga menaruh rasa kepada VR. Setelah itu VR pun pergi meninggalkan kerajaan Yan untuk menemui Lan-Chen pujaan hatinya. Setibanya VR di tempat Lan-Chen, ternyata Lan-Chen telah menyelesaikan balon udaranya dan bersiap untuk terbang. Melihat itu, VR pun segera bergegas ikut dengan Lan-Chen menaiki balon udara itu. Tampak kedua sejoli ini begitu bahagia dan mereka akhirnya sama-sama berani mengutarakan perasaan cinta di antara mereka. Di malam hari di tengah hujan deras, hasrat gelora cinta dua sejoli ini tak terbendung lagi hingga akhirnya memaksa Lan-Chen untuk melakukan aksi menanam jagung di malam hari. Luar biasa Pak Lan-Chen guys. Icas yang membersamai sedari kecil, namun Lan-Chen lah yang akhirnya berhasil menanam jagung di lahan basah tetangga. Hoho. Sementara di kerajaan, terlihat Menteri Teng Bocang melaporkan kepada Icas bahwa Huba telah mengerahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan dan merencanakan pengepungan kota. Keesokan harinya, Icas pergi ke hutan tempat pedang milik Lan-Chen dan mencabut pedang itu. Dari kejauhan, Lan-Chen dapat menyadari kalau ada seseorang yang telah mencabut pedangnya dan segera bergegas ke tempat tersebut. Di sebuah sungai terlihat Icas dan Lan-Chen pun bertemu. Di sana, Icas memberikan pedang itu pada Lan-Chen. Di sini ia bermaksud menantang Lan-Chen untuk berduel. Namun Lan-Chen mempertegas bahwa dirinya bukan lagi seorang prajurit bulan dan ia telah lama memilih untuk hidup damai. Icas pun mengatakan jika dia tidak bisa bertarung, maka dia sama sekali tidak pantas untuk VR. Mendengar hal itu, Lan-Chen pun dengan terpaksa melayani Icas untuk bertarung. Dan pertarungan antara prajurit terbaik dari kerajaan Yan melawan prajurit bulan tak terkalahkan pun terjadi. Atas hasil seri mereka, Icas berpesan kepada Lan-Chen untuk melindungi VR dan meminta mereka agar segera pergi sejauh-jauhnya karena kerajaan Yan sudah tidak aman lagi bagi mereka. Sementara di istana kerajaan Yan, terlihat Huba dan pasukannya telah mengepung dan menguasai kerajaan itu. Icas yang baru saja kembali di istana pun dihadang oleh pasukan Huba, dan Huba pun langsung melemparkan kepala Menteri Teng Bocang yang membuat Icas tampak sangat marah. Huba kemudian menyiapkan pasukan pemanahnya yang menggunakan
menggunakan racun tanpa penawar. Dan di saat Icas akan menyerang mereka, beberapa pasukannya dengan cepat mencegah Icas dan memintanya agar segera keluar dari istana untuk menemui pasukannya yang telah menunggunya di luar. Tak lupa, perwira itu pun juga menyerahkan pedang burung swallow kepada Icas dan memaksanya untuk segera pergi, kemudian menutup pintu gerbang. Prajurit yang ada di dalam sana pun tewas tak tersisa. Di sisi lain, Lan Chen terlihat menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Icas sebelumnya. Mendengar itu, VR pun menyadari bahwa negaranya saat ini pasti sedang dalam keadaan terancam dan ia berniat untuk segera kembali ke Istana Yan. Namun ternyata bersamaan dengan itu, pasukan pembunuh bayaran Huba telah berada di sana dengan racun baru tanpa obat penawarnya. Pertarungan pun kembali terjadi. Dalam kondisi terdesak, Lan Chen terkena anak panah sumpit beracun dari musuhnya. Setelah cukup dibuat kewalahan, mereka berdua pun akhirnya dapat mengalahkan musuhnya. Namun sayang, Lan Chen yang terkena anak sumpit beracun itu tampak mulai merasakan efek sampingnya. Tetapi ia tetap sok kuat dan mengaku kalau dia pasti bisa menyembuhkan lukanya sendiri dan segera meminta VR untuk kembali ke Istana Yan. Walaupun di sini dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengobati dirinya sendiri akibat dari racun itu. Dengan berat hati, VR pun terpaksa harus meninggalkan Lan Chen yang tengah terluka. Kembali ke Icas, terlihat ia tengah bertemu dengan sisa-sisa pasukannya. Dan salah satu prajuritnya itu pun menceritakan bahwa mereka telah diserang secara tiba-tiba saat sedang berada di perkemahan. Dan hanya tinggal mereka-mereka inilah yang tersisa. Mendengar itu, Icas kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk pergi karena ia tidak ingin mereka semua ikut menjadi korban. Setelah itu, Icas tampak pergi menemui Huba dan pasukannya hanya seorang diri. Emang beda ya ini si Icas. Tanpa banyak bacot, ia langsung menantang Huba and the Gang untuk bertarung menyelesaikan perselisihan yang ada. Dan pertarungan Icas melawan Everybody pun dimulai. Meski hanya seorang diri, tampak Icas mampu membuat Huba dan pasukannya ketar-ketir. Dan jurus demi jurusnya berhasil membuat satu persatu pasukan Huba tumbang. Huba yang melihat Icas begitu sulit untuk dikalahkan, memilih untuk melepaskan anak panahnya yang berisi racun. Dan berhasil membuat Icas mulai melemah karenanya. Dalam kondisinya yang telah mengalami banyak luka, Icas pun ditantang oleh Erbau untuk berduel. Namun bukannya menang, karena hanya butuh beberapa langkah saja, Erbau langsung dibuat tumbang oleh Icas. Nggak ada obat emang nih si Icas guys. Pedis. Tak lama VR pun tiba di tempat itu dan langsung menghentikan semua pasukan Huba yang menyerang Icas secara brutal. Melihat VR yang datang, Huba kemudian menceritakan kepada VR bahwa dialah yang telah membunuh ayahnya. VR yang mengetahui itu tampak begitu emosi dan tak bisa menahan amarahnya meski Icas telah menahannya. Hingga akhirnya duel di antara mereka pun tak terelakkan. Awalnya, pertempuran cukup berimbang antara mereka. Namun tak butuh waktu lama bagi Huba untuk berhasil mendominasi pertarungan dan menjatuhkan VR. Dalam kondisi terdesak, Huba yang ingin mengakhiri pertarungannya tiba-tiba mendapatkan serangan tak terduga dari VR yang membuatnya gugur seketika. Dengan kematian Huba, terlihat semua prajuritnya pun langsung menjatuhkan senjatanya dan memilih untuk kembali tunduk pada VR. Namun sayang sob, bersamaan dengan itu, Icas yang menderita luka parah akhirnya juga harus gugur akibat dari racun dan luka dari serangan yang dia terima. Setelah itu, VR dengan segera kembali ke tempat Lan Chen. Akan tetapi, sesampainya di sana, ia telah mendapati Lan Chen yang juga telah meninggal akibat racun yang mengenainya.
Dengan berat hati, Fei-er kemudian menerbangkan mayat Lan Chen menggunakan balon udaranya, seperti impiannya yang selalu ingin terbang tinggi. Di akhir film, kita kembali diperlihatkan dengan Fei-er yang tampak memberikan penghormatan terakhir kepada Ichas dengan memberinya gelar prajurit tertinggi. Atas semua yang terjadi, Fei-er akhirnya telah berhasil membuat perdamaian antara 10 kerajaan di Cina saat itu. Dan film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita dari film N.N. Press and the Warriors. Semoga alur film yang saya bawakan tadi dapat menghibur sobat semua. Silahkan tinggalkan kesan dan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, Sidullah Make Bedak, semoga meledak. Saya Mr. Bugs pamit undur diri. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Wassalam.